yang Allah sampaikan dengan nasi yang berbeda. Kita lihat dalam surah Taubah, cuma sekali surah Al-Maidah, cuma sekali Allah beberapa waktu lalu kita dipersatukan, umat Islam dipersatukan melalui surah Al-Maidah di ayat 51. Masih ingat di tahun 2016 akhir pada peristiwa yang bisa mempersatukan kita umat Islam. Mudah-mudahan hari ini kita masih tetap konsisten, istiqomah, bersatu dalam Islamiyah. Coba sekali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Taubah ayat surah Al-Maidah ayat ke-35, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kata Allah, hai orang yang beriman, bertakwa. Sekali lagi Allah memanggil kita dengan orang-orang yang bertakwa, karena Allah tahu betul bagaimana karakter orang-orang yang bertakwa beriman kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu kualitas imannya itu akan bertambah ketika dia dekat dengan Allah, ketika dia melaksanakan kebaikan, melakukan ketaatan, itu imannya akan bertambah. Dan iman itu akan berkurang turun manakala dia jauh dari Allah, melakukan keburukan, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu akan bertambah ketika dia melakukan ketaatan. Dan juga sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melanjutkan ayat itu dengan mengucapkan mengatakan wabtalu ilaihi wasilah. Carilah sarana, jalan, wasilah untuk dekat dengan Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kemudian berdoa sesungguhnya agar kamu menjadi manusia yang beruntung. Coba saya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggunakan kalimat wabtalu ilaihi wasilah. Allah memerintahkan kita untuk mencari wasilah, jalan, sarana untuk dekat dengan Allah. Cuma sekali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita melihat di tafsir Al-Quran, maka setidaknya ada 3 hal yang penting. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kata para ulama, wabtalu ilaihi wasilah, sarana untuk dekat dengan Allah yang pertama adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Coba saya kata Allah, sholat Jumat yang kita lakukan ini adalah sarana dekat dengan Allah, sarana takwa kepada Allah. Tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadah sholat Jumat kita itu bisa menjadi sia-sia kepada Allah. Jangan sampai kita selesai dari sholat Jumat itu atas dasar menunaikan kewajiban saja, menuntaskan kewajiban saja. Setelah itu selesai. Begitu pula kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kenikmatan kelezatan dari membaca Al-Quran. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu kembali melaknat mereka karena mereka tidak mendasari ilmu Al-Quran. Begitu pula ketika kita berinfak, bersedekah, kita tidak akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan ketika kita tidak didasari dengan ilmu. Kalau kita didasari dengan ilmu, semua ibadah kita merasakan kenikmatan, kekhusyuan, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengungkapkan dalam kalimatnya itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa di antara kita, kalau kita ingin sukses dunia, maka kita butuh ilmu. Kita menyuruh anak kita atau mencari sekolah yang terbaik untuk anak kita,
mulai dari TK, tingkat dasar, tingkat menengah, kemudian tingkat atas, bahkan perguruan tinggi. Kita mencari sekolah yang terbaik. Bahkan ketika dia berkuliah, kita mencari kampus-kampus yang terkenal. Dengan satu harapan ketika dia keluar, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan haknya, bisa menghidupi dia. Dan kalau itu maka kita akan sukses. Semuanya berjalan ilmu. Begitu pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man arada al-akhirah fa 'alaihi bil. Kalau kita ingin sukses akhirat, maka kita butuh ilmu. Ibadah itu butuh ilmu. Membaca Al-Quran itu butuh ilmu. Berinfak sedekah itu butuh ilmu. Bahkan haji dan umroh jemaah sekalian harus didasari dengan ilmu. Berapa banyak orang yang sudah berhaji, berumroh berhaji, tapi pulang-pulang dia tidak betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika dia pulang dari berhaji atau umroh berhaji, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang mendatangkan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ganjaran pahala yang terbesar bagi orang yang berhaji itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang pergi haji kemudian sampai di tanah suci mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Coba sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga butuh ilmu jemaah sekalian. Begitu pula dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kita tidak biasa dengan ilmu, maka kita tidak merasakan ada sesuatu yang pada sholat Jumat. Bahkan datang kita mungkin paling belakang, aku mungkin paling akhir. Padahal jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan secara khusus ibadah sholat Jumat dalam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Allah menyebutkan secara khusus. Kalau di hari Jumat itu kita mendengarkan azan sholat Jumat, maka sesibuk apapun kita, aktivitas kita tinggal datang memenuhi sholat Jumat. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah melanjutkan ayat itu, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang meninggalkan aktivitas kemudian datang ke masjid memanggil Allah di hari Jumat, maka kata Allah mereka itu mendapat karunia yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang hadir di Jumat sekalian, kita yang duduk di sini adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berdua tahu bahwa hari Jumat dan kalau sholat Jumat dan azan, tapi berdatangan itu melangkahkan kaki menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, itu kita semuanya didasarkan dengan ilmu sekalian. Maka ilmu itu sebagai dekat dengan Allah. Kalau kita tahu ilmunya, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Semakin merasa diri kita selalu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Berilmu, mencari ilmu adalah sarana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sekalian, maka wabatahu ilaihi wasilah, sarana kita dekat dengan Allah adalah beramal saleh. Jelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kelebihan harta, rezeki oleh Allah, maka bersegeralah ambil kesempatan. Siapapun yang Allah berikan kesempatan untuk berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi dia peluang untuk berbuat kebaikan. Termasuk beramal soleh, fastabiqul khairat. Beramal soleh kita menyumbang sedekah, wakaf, yang kita wakafkan itu adalah harta terbaik kita. Ketika kita wafat, bahkan itu adalah harta kita yang sebenarnya. Ketika kita bawa mengenai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan
Kalau ketika manusia itu wafat, meninggal, semua amalan putus kecuali ada tiga: sedekah jariyah. Kalau kita infak di Masjid Al-Aqsa, maka itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Itu adalah sedekah jariyah. Walaupun kita sudah wafat, tidak bisa melakukan apa-apa, orang yang datang beribadah di masjid ini mendapatkan pahala kebaikan, kita pun juga mendapatkan pahala kebaikan. Sedekah jariyah. Atau ilmu yang nafa'u, ilmu yang bermanfaat. Selama kita di dunia, kita punya ilmu, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain mengajarkan kepada orang lain, dan itu terus bersambung. Nanti yang kita wafat, itulah harta kita yang sebenarnya. Itu akan terus mengalir sampai kapanpun. Kemudian atau ilmu yang tafakuhi awalan soleh walinya, anak yang soleh yang selalu berdoa kedua orang tua, itu adalah investasi kita. Coba sekali kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita membaca dalam surah Al-Baqarah ayat 112, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat itu, orang yang beriman atau orang yang beramal dan beriman, baik dia mukmin dan mukminah, dia beriman dan beramal soleh, maka tidak ada rasa kekhawatiran dalam dirinya, baik itu soal rezekinya Allah ataupun soal pengadilan Allah dan yaumil akhir. Cuma sekali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kita nikmat yang berlebih. Maka ingat, summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Semua itu akan kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harta kita tidak bisa memberikan manfaat kita di akhirat, maka kita termasuk manusia yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau usia kita tidak bermanfaat untuk akhirat kita, maka kita termasuk manusia yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Manusia yang terbaik itu ketika diberikan usia yang banyak, diberikan harta yang melimpah, dan dia menggunakan untuk bermanfaat dirinya dan orang lain. Itu adalah manusia yang terbaik. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Manusia yang buruk itu ketika diberikan usia yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah, diberi kesempatan yang lebih luas, tapi dia tidak mampu menggunakan kesempatan itu untuk ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya untuk ibadah Allah adalah mencari teman yang senantiasa selalu mengingatkan kita. Teman itu jemaah sekalian bisa memberikan dampak positif kepada kita, dampak yang terbaik, atau misalnya bisa menjerumuskan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, al-mar'u 'ala dini walihi falyanzur ahadukum man yaqal. Karakter seseorang, kualitas agama seseorang itu bergantung dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang yang dekat dengan masjid, senantiasa selalu bersama berinfak, senantiasa selalu menolong sesama, maka dia akan terbawa dengan sikap seperti itu. Tapi kalau dia berteman dengan orang yang senantiasa selalu sholatnya mungkin dalam sepekan satu kali, atau jauh dari masjid, punya kesibukan yang lain, maka dia akan terbawa sesuatu seperti itu. Lama-lama dia akan terbawa dengan sikap seperti itu. Kalian berakhirmu menurut, maka kata Nabi, selektiflah dalam mencari teman. Terima sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Qul qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi
كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Setelah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa selalu berada di petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi, membimbing kita mengarahkan untuk selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh bagian para sahabat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-ghina. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.